Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 4, perikopnya adalah tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel ini adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Kain yang sulung dan adiknya adalah Habel. Keduanya itu mempunyai profesi atau pekerjaan yang berbeda. Kain sebagai petani, Habel menjadi gembala. Kita mau sama-sama membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, dan maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama adalah mengapa Tuhan mengindahkan atau menerima korban persembahan dari Habel, tetapi tidak menerima korban dari Kain. Nah, ada banyak orang itu mengatakan bahwa Tuhan menolak karena melihat di ayat yang ketiga, yaitu dikatakan bahwa maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Orang-orang menafsirkan bahwa korban Kain tidak diterima oleh karena Kain mempersembahkan cuma sebagian. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan berkenan atau menerima korban dari persembahan Habel? Beberapa orang menjawab karena Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, di dalam Kejadian 4 ayat yang keempat. Nah, seringkali banyak hamba-hamba Tuhan atau pengkhotbah-pengkhotbah mengartikan atau menjawab seperti itu pada waktu pertanyaan-pertanyaan itu diutarakan. Tetapi kalau kita tahu ada ayat di Perjanjian Baru yang menjelaskan mengapa Tuhan menerima atau berkenan kepada korban Habel. Nah, kita mau lihat di dalam Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Jadi faktor pertama Tuhan itu berkenan atas korban Habel adalah iman. Di dalam hidup orang percaya atau anak-anak Tuhan, dasar apa yang kita kerjakan dan lakukan di dalam hidup ini adalah seharusnya iman. Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Lalu faktor yang kedua, mengapa Tuhan berkenan kepada persembahan Habel? Karena di situ dikatakan Habel adalah seseorang yang berusaha mencari kehendak Tuhan yang sempurna. Habel adalah orang yang mempersembahkan korban seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan seperti dirinya inginkan. Nah, jika kita bisa merenungkan, membaca hidup kita, seringkali yang kita lakukan untuk Tuhan ternyata adalah berasal dari keinginan diri kita untuk menyenangkan ego kita. Jadi, dalam hubungan kita dengan Tuhan, seringkali adalah kita memberikan dari yang kita inginkan, bukan yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 4, dikatakan seperti ini. Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jika kita membaca kisah sebelumnya di Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu untuk menutupi ketelanjangan manusia, maka Tuhan perlu menyembelih binatang yang kulitnya dijadikan pakaian untuk Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, ini juga yang menjadi lambang penebusan dosa manusia oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah,
Habel memilih profesi sebagai gembala bukan untuk menikmati daging sembelihan ternaknya. Karena kita tahu waktu masa itu manusia itu cuma memakan makanan dari tumbuhan-tumbuhan. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kita belajar dari kehidupan Habel. Ada yang harus kita lakukan saat kita menjadi orang percaya kepada Tuhan. Inilah yang harus kita teladani dari Habel. Yang pertama, carilah selalu kehendak Tuhan yang sempurna. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus kita cari. Lalu yang kedua, kita juga harus tahu apa yang Tuhan berkenan atau yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga yang terakhir, kita harus selalu hidup di dalam iman percaya kepada Kristus dan firman-Nya. Lewat ketiga hal inilah kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Seperti Habel, persembahannya diterima oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.